Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Emran Akarullah dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas materi pada mata kuliah Pemikiran Hadis Orientalis, yaitu pemikiran dari seorang sejarawan bernama Michael Cook dan studi sanad hadisnya. Nah, baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengenal lebih dekat tentang profil dari Michael Cook ini. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang biografi dan perjalanan hidup dari Michael Cook. Baik itu perjalanan karirnya, perjalanan pendidikan maupun perjalanan dari karya-karya yang sudah dibuat atau diciptakan oleh Michael Cook selama perjalanan hidupnya. Nah, yang pertama adalah nama lengkap sendiri Michael Cook bernama Michael Alan Cook, yang mana ia dilahirkan pada tahun 1940 Masehi di negara Inggris. Kemudian Michael Cook ini juga merupakan seorang sejarawan yang memiliki dua kebangsaan negara. Yang pertama yaitu negara Inggris, yaitu tanah kelahirannya sendiri. Yang kemudian yaitu Skotlandia, yang mana Michael Cook memiliki garis keturunan dari orang tuanya. Nah, kemudian untuk masalah pendidikan sendiri, Michael Cook ini menempuh beberapa pendidikan di universitas-universitas yang ada di negara Eropa seperti negara Inggris, kemudian ada juga di negara Amerika Serikat. Nah, seperti sarjana di bidang sejarah Islam dan sejarah hadis yang ia tempuh di Universitas New Jersey, Amerika Serikat. Kemudian ia juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Cambridge, kemudian di Universitas King's College pada tahun 1959 sampai 1963 pada bidang sejarah dan studi-studi ketimuran. Nah, selama pendidikannya itu, ia menggunakan waktu-waktunya untuk melakukan studi ataupun kajian-kajian terhadap negara-negara yang ada di Inggris, negara-negara yang ada di benua Eropa, contohnya seperti negara Inggris. Kemudian ia juga melakukan penelitian terhadap negara-negara ataupun belajar terhadap negara Turki dan negara Persia pada saat itu. Nah, kemudian ia juga pernah menempuh pendidikan di Pascasarjana School of Oriental and African Studies di London, Universitas London pada tahun 1963 sampai 1966 di bawah bimbingan Profesor Bernard Lewis. Nah, di mana di sini ia melakukan pengkajian tentang sejarah populasi dari kerajaan Turki Utsmani dari mulai abad ke-15 sampai abad ke-16. Nah, kemudian tidak hanya dalam segi belajar ataupun menempuh pendidikan, beliau juga melakukan pekerjaan sebagai seorang tenaga pendidik, yaitu sebagai dosen dan peneliti di bidang sejarah Islam di School of Oriental and African Studies pada tahun 1966 sampai 1984, dan beliau juga seorang pengkaji sejarah Timur dan Timur Dekat dan Timur Tengah pada tahun 1984 sampai 1986 hingga di tahun 1986. Kemudian ia terpilih oleh Cleveland Dogs, seorang profesor studi-studi Timur Dekat yang untuk menerima jabatan di Universitas Princeton. Kemudian karya-karya yang telah dibuat oleh Michael Cook yang paling terkenal adalah sebuah buku yang berjudul Hagaris, The Making of the Islamic World, yang dibuat olehnya bersama dengan Patricia Korn. Nah, kemudian ada beberapa lagi karya-karyanya dalam bidang keislaman seperti sejarah-sejarah negara-negara timur seperti Turki, Persia, dan kerajaan-kerajaan yang terdapat di Timur Tengah. Kemudian dia juga membahas tentang kajian terhadap Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam karya-karyanya yang termuat di dalam buku-buku yang telah ia buat. Nah, mungkin itu tentang biografi serta perjalanan pendidikan, karir, maupun karya-karya yang telah dibuat oleh Michael Cook selama hidupnya.
Baiklah teman-teman sekalian, kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang pemikiran hadis dari Michael Cook ini sendiri. Nah, kalau kita lihat dari background Michael Cook ini, dia merupakan seorang sejarawan tamatan dari Universitas Eropa, yaitu universitas yang ada di Inggris maupun universitas yang ada di Amerika Serikat. Nah, pada saat itu, Islam sangat menjadi fokus kajian tersendiri bagi kaum orientalis barat dalam kajian keilmuan mereka. Nah, tentu dengan berbagai varian faktor dan background pemikiran mereka yang menjadi motivasi dalam upaya penelitiannya. Nah, berangkat dari situasi inilah Michael Cook terpengaruh dalam bidang hadis, yang tentunya hadis ini sangat erat hubungannya dengan sejarah yang menjadi konsentrasinya. Karena Michael Cook ini merupakan seorang sejarawan tamatan dalam bidang sejarah Islam dan sejarah hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Michael Cook ini dalam kajian-kajiannya, ia pernah melakukan pengkritikan terhadap pemikiran ataupun teori-teori dari sejarah-sejarawan lain, seperti dia pernah melakukan kritikan ataupun respon terhadap teori common link. Nah, jadi teori ini pernah ia kritik, merupakan yang mana common link ini merupakan buah pemikiran dan yang ditawarkan Schachert yang termanifestasi dalam karya monumentalnya. Nah, hal inilah yang membuat Michael Cook ini melakukan banyak kajian-kajian terhadap teori-teori maupun sejarah-sejarah terhadap bangsa-bangsa timur, khususnya orang-orang Islam pada saat itu. Segi pembahasan yang ketiga, yaitu kritikan terhadap pemikirannya. Nah, munculnya kritik Cook ini terhadap teori common link ini tidak membuat Juin Ball yang merupakan pendukung setia sekaligus penerus dari penulis teori common link. Guru besar hadis Universitas Leiden Belanda ini mencoba mematahkan serangan dari Michael Cook dengan mengemukakan argumennya. Yang pertama, yaitu model penyebaran isnad. Kata Juin Ball, memang seringkali terjadi dan merupakan penyebab bagi perkembangan isnad. Meskipun demikian, jika kejadian ini benar-benar dilakukan oleh sejumlah besar periwayat yang sezaman serta bersamaan, maka ia seharusnya meninggalkan kesaksian-kesaksian dalam berbagai sumber rijal. Kemudian argumen yang kedua untuk mematahkan pemikiran dari Michael Cook ini, apabila sejumlah periwayat hadis berasal dari satu orang dan atas dasar prinsip Cook ditegaskan bahwa semua jalur periwayatan adalah palsu kecuali satu, maka fenomena kebetulan semacam ini harus dijelaskan, yakni mengapa sejumlah murid masing-masing dengan alasannya sendiri dan bekerja sendiri-sendiri tanpa diketahui oleh sesama murid, seolah-olah menerima hadis yang sama dari seseorang guru yang sama. Menurut Juin Ball, fenomena kebetulan seperti ini sulit diterima. Berkaitan dengan hal ini, Juin Ball mengatakan sebagai berikut. Lebih masuk akal untuk melihatnya sebagai jalur historis dari seorang syekh ke sejumlah muridnya yang semuanya mengaku bahwa mereka telah mendengar hadis tertentu dari syekh itu. Dan Michael Cook cenderung setuju bahwa semakin banyak jalur periwayatan bertemu di satu titik, semakin kecil kemungkinan prinsipnya dapat diterapkan pada titik itu. Makin bersimpul suatu jalur periwayatan, makin masuk akal kesejarahannya. Nah, itulah kritikan terhadap pemikiran dari Michael Cook, yang mana ia pernah mengkritik teori dari common link, karya dari Juin Ball, kemudian dipatahkan oleh pengikut setia dari Juin Ball, yaitu guru besar hadis dari Universitas Leiden Belanda, yang mengkritik apa yang pernah disampaikan oleh Michael Cook terhadap argumennya itu. Nah, mungkin itu penjelasan tentang biografi dari Michael Cook, kemudian studi sanad hadisnya, pemikiran maupun kritikan terhadap pemikiran yang dilakukan oleh Michael Cook.
Begini itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.